Bagaimana sih strategi sukses studi lanjut? Jenis beasiswa ada macam-macam. Ada yang mendapat funding dari pemerintah, ada yang mendapat funding dari universitas atau fakultas, dan ada yang mendapat funding dari institusi lain. Selain persyaratan, tadi seperti yang dibahas di sesi 1, kurikulum vitae atau riwayat hidup itu sangat penting, dan ini juga menjadi syarat untuk beasiswa ataupun syarat mendaftar universitas. Tadi ya, CV-nya harus dibagusin dulu dengan pengalaman-pengalaman tertentu, apapun pengalamannya, sekecil apapun dimasukin. Untuk yang ingin studi lanjut ke negara Eropa, biasanya ada template sendiri. Dia ada website, kalau googling Europass, nanti akan masuk ke website itu, kita hanya tinggal ngisi. Kita bisa isi otomatis di website, nanti setelah kita save, kita produce, dia akan keluar dari bentuk CV udah bagus, template-nya mereka. Atau secara manual diisi juga bisa. Lalu untuk beasiswa juga membutuhkan sertifikat bahasa Inggris. Tidak hanya dalam negeri, tidak hanya luar negeri, tapi di dalam negeri ini juga membutuhkan sertifikat bahasa Inggris yang berlaku 2 tahun terakhir. TOEFL ITP, biasanya yang teman-teman sering simulasi di IELTC, itu jenis TOEFL ITP. Ini diterima oleh beasiswa LPDP baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian untuk masuk universitas di dalam negeri dan luar negeri, biasanya mereka tidak mau TOEFL ITP. Mereka mau jenis TOEFL yang IBT atau IELTS. Kenapa? Karena di komponen TOEFL ITP itu tidak mencakup speaking dan tidak mencakup writing. Kita hanya mengisi A, B, C gitu kan ya untuk TOEFL ITP bagian sudah. Pasti sudah nih calon wisudawan. Itu mereka nggak mau. Mereka lebih, kalau universitas, mereka mau antara TOEFL IBT atau IELTS. Karena keduanya ini, dengan speaking, dengan writing skill, itu nanti akan mensimulasikan skill teman-teman pada saat nanti sekiranya studi lanjut itu bisa atau tidak. Dan untuk mempersiapkannya, jangan mendadak, oh minggu depan ada deadline beasiswa, saya harus mulai belajar. Nggak bisa seperti itu. Minimal 3 bulan sebelum deadline beasiswa. Dan itu pun harus tetap mengecek ke tempat penyelenggaranya, apakah kuotanya sudah penuh atau masih ada. Karena menjelang deadline beasiswa, biasanya kuota-kuota itu penuh. Lalu, TOEFL IBT dan IELTS, saya sarankan ikuti tes simulasi sebelumnya. Untuk simulasi bisa di LT Gramedia, bisa di IANS, yang dekat Mirota UGM, bagian di Jogja. Nah, ini kenapa kita harus tes simulasi? Karena pertama menghemat biaya, yang kedua familiar dengan soal-soalnya. Karena bagi yang belum pernah mengerjakan soal TOEFL IBT maupun IELTS, nanti akan kaku kalau tidak mulai trial. Lalu latihan soal juga dimanapun dan kapanpun, bisa melalui buku, aplikasi, kalau di smartphone-nya bisa di-download Magus, namanya itu bagus banget, ada Magus yang simulasi IELTS, ada yang tentang vocab, ada yang listening, macam-macam. Lalu juga jaga stamina dan fokus. Ada nggak sih pengecualian kita nggak harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris? Ada. Biasanya mereka yang menempuh studi exchange ataupun degree dengan minimal waktu 1 tahun di negara yang berbahasa Inggris, mereka tidak membutuhkan sertifikat bahasa Inggris. Lalu tes potensi akademik. Untuk beasiswa LPDP, tes potensi akademik nanti akan diselenggarakan sendiri oleh beasiswanya dalam bentuk tes ala mereka sendiri, ala LPDP. Lalu juga kalau mau daftar di dalam negeri, pastinya juga ada tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh kampus-kampus dalam negeri atau sejenisnya. Untuk yang target studinya ke USA, namanya adalah GRE. Itu juga isinya tes potensi akademik. Lalu syarat apa lagi sih yang biasanya harus dilampirkan? Baik pemberi beasiswa maupun universitas biasanya mensyaratkan letter of motivation. Itu seperti esai, Anda membuat esai menjelaskan siapa diri Anda. Ini di luar CV ya. Ini benar-benar esai yang mengarang berparagraf, biasanya 1-2 halaman, tergantung syaratnya, menjelaskan siapa Anda, kenapa Anda mau studi lanjut,
Dan kenapa harus universitas tersebut? Lalu apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan studi? Nah, esai ini juga nanti akan dinilai. Ini ada contohnya, tapi tidak untuk ditiru ya. Misalkan, dear Sir or Madam, namaku Bunga, saya graduated from Gajah Mada University, IPK saya 3,7, I'm disciplined, diligent, hardworking person, saya memilih universitas ini karena one of the best university in Australia, karena bla bla bla. Tapi ini bukan yang dimau. Ini semua kan sudah ada di CV atau riwayat hidup. Kita tidak butuh informasi ini lagi. Lalu esai seperti apa yang bisa bagus dilihat oleh jurinya atau referee-nya? Esai yang simple. Contohnya aja teman saya ya, dia punya letter of motivation bagus banget. Kalau saya merangkumnya, dia menjelaskan, oke, nama saya siapa, boleh. Misalkan nama saya Muhammad ABC. Kemudian saya mendaftar di sini, di universitas ini, untuk mempelajari teknik lingkungan. Karena saya terinspirasi dari acara TV yang saya lihat, bahwa selokan-selokan di negara Jepang bisa hidup di sana, ikan koi yang begitu sehat karena bersihnya selokan tersebut. Saya ingin menjadi ahli teknik lingkungan yang membuat selokan-selokan Indonesia menjadi bersih sehingga ikan-ikan pun bisa hidup di dalamnya. Itu contoh letter of motivation. Salah satunya lagi, ada lagi contoh, saya pernah baca di internet, jadi dia memilih jurusan library. Kenapa? Karena setiap weekend, dia dengan background orang yang tidak mampu, dia selalu ke tetangganya yang memiliki buku-buku banyak. Sehingga dia membayangkan di masa depannya, dia akan menjadi seorang librarian yang bisa memanage perpustakaan bagi orang tidak mampu. Itu salah satu esai atau letter of motivation yang bisa melengkapi CV, yang tidak bisa kita ceritakan di CV. Jadi passion kita nanti akan tersurat semuanya di letter of motivation, yang CV tidak bisa lakukan. Jadi harus dimanfaatkan benar-benar, bikin letter of motivation yang bagus, kemudian bisa dicek ke senior atau dosennya, kira-kira kurangnya mana, bisa ditambahkan kalau masih belum pede. Tipsnya, recall dan refleksikan diri Anda secara spesifik. Apa sebenarnya passion Anda? Apa yang membuat Anda harus terpilih? Bagi yang IPK-nya jelek, di CV tidak masalah, karena letter of motivation biasanya bisa menutupi dari CV yang jelek tadi. Di letter of motivation Anda juga bisa menjelaskan bahwa IPK saya pada saat S1 tidak maksimal, karena pada saat itu saya harus bekerja sambil menopang sebagai tulang punggung keluarga. Tapi sembari itu, saya tetap berusaha untuk belajar, memanage, sehingga saya punya skill manajemen waktu yang bagus. Itu bisa ditulis di letter of motivation, yang bisa menutupi kejelekan atau kekurangan CV kita. Ya. Kemudian jangan lupa juga grammar checking, udah nulis bagus-bagus, oh ternyata grammarnya kurang bagus ya, itu bisa minta cek ke teman, native speaker, atau yang sekiranya teman-teman tahu, oh bahasa Inggrisnya ini lumayan oke, minta tolong cekkan. Lalu juga ada reference letter atau surat referensi atau surat rujukan dari orang yang mengenal Anda. Biasanya dibutuhkan 2 surat rujukan. Jadi kita butuh orang ketiga, pihak ketiga yang mengkonfirmasi bahwa kita ini pantas mendapat beasiswa. Biasanya 2 orang dosen cukup, atau atasan, atau tokoh masyarakat yang mengenal Anda secara detail. Jangan minta ke orang yang tidak kenal Anda, mentang-mentang dia punya jabatan, tidak juga ya. Jadi harus mengenal Anda secara detail sehingga orang tersebut di surat referensinya bisa menuliskan skill-skill Anda, kelebihan Anda, kenapa pantas mendapat beasiswa. Itu biasanya pengisiannya online dari pemberi reference letter ke universitas atau pihak beasiswa. Atau kita juga bisa minta kopinya jika itu diizinkan oleh pihak universitas atau beasiswa. Dan jangan lupa mintanya setidaknya 3 bulan sebelumnya, karena beliau-beliau ini adalah orang yang sibuk tentunya yang akan kita mintakan surat referensi. Maka dari itu, jaga hubungan baik dengan dosen, dengan atasan, maupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar.
Lalu letter of acceptance, dari tadi kita bahas apa sih itu letter of acceptance. Letter of acceptance atau surat penerimaan adalah surat yang menyatakan kita diterima pendaftarannya di universitas tertentu. Ada dua macam LOE, yaitu yang pertama conditional dan yang kedua unconditional. Yang conditional itu dengan kondisi, tanda kutip, misalkan Anda belum memenuhi skor bahasa Inggris. Biasanya universitas akan memberikan LOE conditional. Kamu boleh diterima di sini asalkan skor bahasa Inggrisnya diperbaiki sampai mencapai cut-off tertentu. Yang kita inginkan adalah LOE unconditional. Jadi tanpa syarat apapun, kita bisa masuk dan memproses dengan beasiswa ke universitas tersebut. Itu untuk proses seleksi sendiri, ada seleksi administrasi, tes, tapi tidak semua mensyaratkan ada tes. Yang terakhir adalah seleksi wawancara.